Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi Channel. Oke. Subscribe. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil umi wa ala alihi wa sahbihi wa salamu taslimah. Nidomati datika fi kulli wa qatil wahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruh Ilahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya khususkan tidak membagikan amalan ataupun doa, tetapi sebuah wejangan dari beliau, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau membuka wejangannya dengan sebuah surah Al-Quran. Ma yaftahillahu linasi min rahmatin, fala mumsikalaha, wa ma yumsik fala mursilalahu, min ba'dihi, wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia yang berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Demikian juga apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Fatir ayat 2. Sebelum manusia sadar akan hubungan dirinya dengan Tuhannya, penciptanya, berarti samalah keadaannya saat itu dengan mati. Hidup ini belum berarti apa-apa jika belum mempunyai kesadaran akan arti hidup. Sebelum hal ini kita sadari, sama saja arti hidup ini dengan mati, karena hidup yang tidak berarti sama halnya dengan mati. Dapat lebih ditegaskan lagi bahwa kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla itulah permulaan hidup. Dan kehilangan kepercayaan sama saja artinya dengan mati. Kesadaran menyebabkan kita bangkit dari kelalaian. Kesadaran itu sangat mahal harganya dan sangat tinggi nilainya. Kesadaranlah yang menumbuhkan semangat dalam diri kita untuk melangkah lebih maju. Ketika kesadaran itu telah timbul, maka itulah puncak dari kemenangan. Karena kita tidak akan ragu-ragu lagi untuk meneruskan perjalanan menuju tujuan yang nyata. Tidak lagi meraba-raba, hati pun dikuatkan, segala rintangan dan halangan diatasi dan diampuni. Apabila telah sadar, kita akan terus berpikir, di mana aku, dari mana aku, akan kemana aku, sampai di mana perjalananku, serta apa yang aku peroleh dan apa yang akan aku bawa. Hati membulat teringat hanya kepada satu tujuan yang dituju. Dengan terang yang telah mulai tumbuh dalam hati, memberi sinar kepada pikiran, membuat pandangan menjadi jauh. Pandangan mata dan pandangan batin. Di luar nampak alam, di hati, di dalam batin kita, nampak Tuhan pencipta alam. Bertambah dalamnya makrifat kepada Allah dan tekunnya ibadah, maka akan bertambah teranglah sinar itu. Itulah yang dimaksudkan dengan cahaya iman. Kekuatan ibadah kepada Tuhan adalah laksana sebuah besi yang kita gosok terus-menerus akan berkilauan, sehingga sinar itu lebih bersih dan lebih cemerlang. Seperti ahli-ahli tasawuf Islam mengatakan bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun, yaitu perkataan dan perbuatan. Iman itu bisa terus bertambah dan tambah, tetapi juga bisa berkurang dan terus berkurang, sehingga habis sama sekali, hanya tinggal nama yang terletak dalam kartu identitas saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengibaratkan bahwa cahaya iman itu mempunyai ukuran, ada yang biasa, tinggi, dan lebih tinggi. Cahaya tersebut bisa menyinari jauh sampai ke seluruh muka bumi. Tetapi ada orang yang cahayanya hanya di sekeliling dirinya,
Ada pula yang tidak bercahaya sama sekali dan ada yang dulunya bercahaya lalu dicabut cahayanya oleh Allah dikarenakan dirinya kotor oleh perbuatan maksiat. Oleh karena itu dosa atau maksiat sangat mudah mengotori dan menghilangkan cahaya iman. Dosa itu diumpamakan dalam Al-Quran dengan bintik kecil yang mula-mula sekali hinggap di hati. Jika bintik kecil sudah mulai terbentuk di hati, maka kita harus berusaha segera membersihkannya agar bintik itu segera hilang. Jangan biarkan bintik yang baru muncul karena dosa baru, tanpa pembersihan. Takutlah jikalau berturut-turut bintik itu datang dan datang lagi sehingga hati akhirnya dipenuhi dengan bintik hitam dan seluruhnya menjadi hitam yang menutupi cahaya yang akan keluar dari dalam hati. Pembersihan bintik yang mula-mula itu adalah dengan tobat. Memohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah terlanjur dilakukan, dan dengan kekerasan hati menghentikan dosa yang sedang diperbuat sekarang, lalu berjanji dalam hati dengan Tuhan, bahwa tidak akan berbuat lagi di masa yang akan datang. Lalu dengan diikuti amal kebajikan yang berturut-turut, sampai pengaruh dosa yang dahulu itu habis tertimbun oleh banyaknya kebajikan yang dilakukan. Dengan demikian cahaya itu timbul kembali. Bahkan dari sebab kesungguhan itu, besar kemungkinan cahayanya akan lebih mengkilat, lebih cemerlang dan gemilang daripada dulu. Cahaya iman itu bukan saja memberi cahaya hidup lahiriah yang sekarang, bahkan dapat memperpanjang umur dan membuat orang jadi kaya raya. Kita semua maklum bahwa umur yang telah ditentukan Allah tidak bisa ditambah atau dikurangi. Demikian pula rezeki yang telah ditentukan tidak bisa kurang atau lebih. Semua sudah tertulis dengan pasti dalam ilmu Tuhan. Tetapi dengan iman bukan saja cahaya cemerlang menjadi bertambah, bahkan umur dapat bertambah panjang dan rezeki dapat berlipat ganda menjadi kaya raya, yaitu nilai umur itu diperpanjang dan nilai harta itu dipertinggi. Jika dalam hidup ini kita menanamkan kasih sayang atau cinta kasih, pastilah umur kita akan panjang, bahkan kadang-kadang lebih panjang dari usia itu sendiri. Kamu telah lama mati, tulang telah hancur dalam kubur, tetapi umur nama masih ada. Yaitu karena jasa baik yang ditinggalkan, karena ilmu yang bermanfaat dan berfaedah yang diajarkan, karena anak-anak yang diberi pendidikan dengan baik. Harta benda pun demikian pula. Ada orang yang kelihatan lahirnya kaya raya, namun miskin, jiwanya terus dalam kesepian, karena sahabatnya hanya harta itu saja, dia tidak berhasil merasa kenyang dengan sesama manusia. Orang tidak merasakan faedah dari hartanya yang banyak itu. Sebaliknya ada yang hartanya sederhana saja namun dia kaya raya. Kaya dengan kasih sayang, kaya dengan sahabat dan teman, kaya dengan budi yang dia tanamkan, walau sudah lama meninggal dunia tetapi budinya yang baik dikenang orang sepanjang masa. Iman kepada Allah pastilah menumbuhkan cinta, dan iman adalah menumpuk kasih. Iman tidak mengenal dendam. Itulah sebabnya manusia yang memperdalam kepercayaannya kepada Allah Azza wa Jalla bertambah lama bertambah cemerlang jiwanya. Dia mempunyai sinar cahaya iman yang makin lama makin gemilang. Sekalipun dia telah meninggal, cahaya itu masih tetap hidup dalam kecemerlangannya.